Pemirsa Bincang Sehati, katarak adalah kekeruhan yang terjadi pada sebagian maupun keseluruhan lensa mata, sehingga cahaya menjadi sulit mencapai retina dan menyebabkan berkurangnya penglihatan dari penderita. Bisa terjadi pada salah satu mata atau dua mata sekaligus. Katarak berkembang perlahan dan awalnya tidak terasa mengganggu, namun seiring waktu akan mengganggu penglihatan bahkan mengalami kebutaan. Dari hasil survei kebutaan di 15 provinsi tahun 2014 hingga 2016, diketahui bahwa 70 hingga 80% penyebab utama kebutaan dan gangguan penglihatan di Indonesia adalah katarak. Sebenarnya katarak itu kan kekeruhan dari lensa, dan kalau sudah keruh mengganggu penglihatan, memang pilihan kita adalah operasi. Mungkin dalam keadaan, tapi orang dengan operasi sudah takut. Kalau masih tipis, biasanya kita coba dengan obat-obat yang disebut obat-obat anti katarak. Dan itu biasa fungsinya hanya untuk mencegah supaya tidak bertambah parah, tidak menghilangkan. Jadi mencegah sampai bertambah parah. Kalau dari aktivitas seseorang itu terganggu, kualitas hidupnya terganggu, mungkin pilihan terakhir adalah operasi. Hampir sebagian besar kasus katarak terjadi akibat dari proses degeneratif karena usia. Oleh karena itu, setiap orang yang menginjak usia lanjut beresiko menderita katarak. Selain karena proses penuaan, katarak memiliki beberapa jenis. Di antaranya adalah katarak konginental atau katarak yang ditemukan pada anak. Katarak traumatika atau katarak yang terjadi karena benturan benda tajam maupun tumpul. Katarak komplikata atau katarak yang timbul pasca infeksi. Pemakaian steroid dalam jangka waktu panjang dan diabetes mellitus. Halo pemirsa Bincang Sehati, apa kabar Anda semua hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Senang sekali saya Monica Riza bisa menemani Anda dalam program talk show yang syarat dengan informasi inspiratif untuk Anda dan keluarga dalam program Bincang Sehati. Ya pemirsa Bincang Sehati, kalau tadi Anda sudah melihat di awal, hari ini kita akan membahas mengenai salah satu organ panca indera kita, yaitu mata. Kalau Anda berkaca nih, pemirsa Bincang Sehati, Anda bisa melihat ada bintik yang berwarna hitam, itu yang disebut dengan pupil. Nah, di belakang pupil ini ada lensa, fungsinya adalah pada saat ada cahaya masuk, ataupun Anda melihat suatu objek di depan akan ditangkap oleh pupil, kemudian disalurkan melalui lensa. Nanti akan jatuh bayangannya ke retina. Ini akan membuat apa yang Anda lihat akan semakin jelas. Tapi seiring dengan berjalannya usia, tentunya protein pada lensa akan menggumpal dan perlahan-lahan akan membuat lensa menjadi keruh, sehingga ini akan membuat penurunan dari penglihatan. Itulah yang disebut dengan katarak. Nah, hari ini kita akan bahas mengenai katarak. Untuk Anda yang bertanya ataupun Anda yang berkonsultasi, Anda bisa menghubungi nomor telepon 021 290 32644. Kalau Anda mau bertanya juga melalui Instagram, bisa melalui @bincangsehati.itv. Nah, untuk membahas mengenai katarak ini, langsung aja saya akan berbincang-bincang dengan narasumber kita hari ini, Dr. Tri Agus Haryono, SPM, spesialis mata dari Omni Hospital Cikarang. Halo, selamat pagi atau siang nih, Dok? Siang aja. Selamat siang ya. Oke, selamat siang, Dok. Selamat siang pemirsa dan Mbak Muni. Ya, terima kasih sudah bersedia hadir di sini ya, Dok ya. Sama-sama. Oke, kita akan berbincang-bincang mengenai katarak. Nah, kalau kita berbicara mengenai katarak, sebenarnya banyak ya kasusnya gitu. Penyebabnya apa sih, Dok, dari katarak ini? Ya, sebenarnya di Indonesia memang tinggi angka katarak, Mbak Muni. Jadi paling banyak itu karena kita ini terkena paparan sinar UV dan faktor usia, itu yang paling banyak memegang peranan paling besar. Faktor usia, kemudian sinar ultraviolet, kita kaya sekali karena kita daerah tropis, dan kemudian ada lagi penyebab-penyebab penyakit yang membuat katarak, misalnya diabetes mellitus, kemudian trauma yang tadi Mbak Monik bilang juga bisa menyebabkan katarak yang disebut katarak traumatika, ataupun infeksi yang berulang. Biasanya infeksi ini uveitis yang paling sering, sehingga kita sebut dengan katarak komplikata. Dan banyak-banyak lagi, misalnya salah satunya penggunaan obat-obat yang jangka panjang itu juga bisa salah satu penyebab timbulnya katarak. Nah, dari katarak ini sebenarnya yang bisa terkena katarak, tadi kan ada yang orang dewasa, ada yang anak-anak gitu. Paling banyak yang terkena katarak ini usia berapa nih, Dok? Ya, karena paling banyak itu adalah katarak karena faktor usia, jadi paling banyak orang tua. Tapi katarak itu bisa terjadi dari mulai lahir sampai usia tua. Oke, dari yang dokter temui ya, usia yang paling banyak itu mulai di usia berapa? Biasanya di atas 50 tahun sudah muncul ya, karena itu kita sebut katarak senilis. Dengan beberapa derajat itu sudah muncul. Oke.
Kalau dari anak-anak ya, anak-anak itu biasanya penyebabnya apa tuh, Dok? Nah, kalau anak-anak kan biasa ada yang dua ini anak-anak biasa terjadi karena faktor katarak kongenital itu dari lahir. Biasa ada infeksi-infeksi yang diderita ibunya membuat dia lahir dengan katarak kongenital. Tapi ada juga yang memang dia idiopatik muncul sendiri setelah lahir. Dan juga katarak juvenile itu juga pada anak-anak biasanya usia 1 tahun baru muncul. Itu juga idiopatik. Belum ada alasan yang kuat kenapa bisa terjadi seperti itu gitu ya. Tapi kalau misalnya yang kita berbicara yang anak-anak pada anak-anak itu kataraknya itu apakah gambarannya seperti ada kabut seperti itu juga kalau anak-anak? Ya, kalau anak-anak kan biasanya satunya katarak, satunya tidak, atau dua-duanya katarak. Itu biasanya anak-anak kan tidak bisa mengeluh. Biasanya kita tanya ibunya, anak-anak ini tidak respect terhadap benda-benda sekitar. Kemudian kalau yang dari bayi itu biasa dari kecil, dari usia lahir itu biasa matanya bergerak, kita sebut dengan nistagmus itu. Oh ya, jadi goyang terus karena dia tidak bisa memfiksasi objek. Tapi pada usia 1 tahun dia udah pernah memfiksasi objek, matanya tetap, cuman nggak lihat. Tindakannya sama operasi, cuman operasi pada anak-anak sedikit berbeda dari orang dewasa. Oke, dari ciri-cirinya mungkin yang untuk orang dewasa ya, karena kan kita tahu banyak sekali katarak di Indonesia yang dapat dilihat apa, Dok, selain pandangannya yang semakin menurun seperti itu ya. Kadang-kadang kan mereka berpikir kayaknya kacamatanya nih berubah nih ukurannya, itu aja kan. Mereka tidak menyadari adanya tanda-tanda yang lebih spesifik untuk katarak ini. Ya biasanya memang yang disalahkan pertama itu Mbak Monika, kacamata. Jadi ganti-ganti kacamata. Sebenarnya keluhan subjektif yang biasa dirasakan ada rasa pandang berkabut itu, kemudian ada juga penglihatan double pada satu mata yang kita sebut dengan diplopia monokuler. Oke, diplopia itu biasa biasa penglihatan di siang hari itu lebih jelek daripada malam hari. Di acara yang redup ini biasa lebih enak dia melihat karena pupilnya lebih lebar dia cahaya banyak masuk. Kalau di tempat siang, Dok, kok rasanya kok seperti berkabut, berasap. Nah, biasa dia timbulan keluhnya tuh setelah aktivitas keseharian terganggu. Oke, nah kalau yang dibilang berkabut itu sebenarnya kan tadi kan dijelasin ya, mungkin karena ada protein yang menggumpal itu ya. Artinya sebenarnya kalau kita mungkin sebagai keluarganya melihat apakah benar ada kabutnya itu atau dari pasiennya sendiri gitu, itu gimana tuh, Ya, Dok? kalau dari pasiennya jelas, dia mengatakan karena dia merasakan. Dan kita bisa melihat apabila sudah mulai tebal, Mbak Monika, tebal, oh ini katarak. Tapi kalau masih tipis, jadi dalam tahap-tahap awal tuh dokter memang melihat menggunakan alat yang kita sebut dengan slit lamp, biasanya lebih jelas di situ. Oke, jadi kalau misalnya belum tebal sulit untuk melihat orang awam, sulit. Ya kalau dokter sih itu udah hari-harian kerjanya gitu ya. Oh ya, kalau dokter mata ya hari-hari cuma bisa melihat pakai slit lamp itu ya. Jadi kalau memang tidak terbiasa dia tidak akan bisa. Kalau yang keluarga begitu seandainya belum tebal dia nggak akan bisa ngelihat ya. Kalau misalnya berbicara mengenai resikonya sendiri gitu, apakah ada kebiasaan atau mungkin pola hidup gitu yang bisa meningkatkan resiko terjadinya katarak? Nah, kalau resiko itu sebenarnya kita semua berpeluang, Mbak Monika, karena kita tuh semakin bertambah usia itu kita akan memiliki resiko yang kita sebut dengan katarak senilis ya. Kemudian faktor risiko kedua adalah orang yang kerjanya sering terkena paparan sinar matahari, tukang ataupun apa aja yang kena paparan matahari, petani. Kemudian orang-orang yang menggunakan steroid jangka panjang atau juga penderita diabetes. Karena katarak diabetes itu lebih cepat daripada biasanya. Jadi banyak faktor yang menyebabkan, ataupun trauma itu lebih cepat lagi karena begitu kena trauma tembus dalam hitungan jam itu biasa sudah muncul katarak. Oh, oke. Ya, Dok, nanti kita masih akan bahas lagi mengenai faktor-faktor penyebab katarak ya, Dok ya. Oke, pemirsa Bincang Sehati, hari ini kita membahas mengenai faktor penyebab katarak. Jadi untuk Anda yang bertanya atau berkonsultasi, Anda bisa menghubungi nomor telepon 021 2903 2644 atau Anda bisa bertanya melalui Instagram @bincangsehati.itv. Jangan kemana-mana, kami memiliki informasi untuk Anda. Ya, pemirsa Bincang Sehati, kita hari ini membahas mengenai faktor penyebab katarak. Jadi untuk Anda nih yang ingin bertanya ataupun berkonsultasi, Anda bisa menghubungi nomor telepon 021 290 32644 atau Anda bisa mengirimkan message melalui Instagram @bincangsehati.itv. Kembali saya akan berbincang-bincang dengan narasumber kita hari ini, Dr. Tri Agus Haryono, SPM, spesialis mata dari Rumah Sakit Omni Hospital Cikarang. Oke, Dok, kalau kita tadi udah berbicara nih mengenai di awal kan dokter sempat menyebutkan bahwa penanganannya berbeda
berbeda untuk anak-anak dan juga untuk dewasa gitu ya. Perbedaannya di mananya nih dok? Ya, karena anak-anak itu kan bukan orang dewasa, jadi berbeda. Untuk operasinya juga kita biasa menggunakan bius umum. Tapi kalau orang dewasa tuh umumnya kita menggunakan bius lokal. Bius lokal ya. Dan kemudian ukuran lensanya juga berbeda, Mbak Monik. Jadi biasanya dia lebih tinggi karena dan tidak semua anak-anak bisa operasi kita pasang lensa. Ada yang belum bisa pasang lensa, ada yang nanti kita pasang lensa langsung juga ada. Jadi perbedaannya tuh di tindakannya. Di tindakannya gitu ya dok ya. Nah kalau dikatakan bahwa tanpa dioperasi dengan adanya katarak itu akan bisa menyebabkan kebutaan begitu ya. Mungkin kadang-kadang kalau ya zaman sekarang kan udah maju gitu, jadi mungkin ada yang ngelihat cuma dibiusnya nggak dibius total gitu, jadi dalam kondisi yang dibius lokal takut. Itu sebenarnya separah benarkah yang namanya katarak itu bisa menyebabkan sampai kebutaan begitu dok? Mungkin takut dioperasi pasiennya gitu kan? Iya, katarak memang di Indonesia itu kebutaan nomor 1 Mbak Monik ya. Jadi memang penanganannya yang terbaik operasi. Jadi kalau tidak dioperasi jelas kualitas hidup akan turun. Yang biasanya kerja menjadi tidak kerja. Nah sekarang kan teknologi makin maju, ada tindakan operasi yang tidak butuh operasi lama ataupun bius yang lama, bius yang dalam, dan penyembuhan lukanya lebih cepat. Nah sekarang dengan kemajuan itu ya biasa pasien dengan motivasi begitu bisa mau dioperasi. Tapi kalau belum siap memang kita tidak operasi, nanti nggak kooperatif. Nggak kooperatif karena kan memang operasinya kan biasanya lokal kan, artinya kalau takut memang benar kita bisa bius umum, tapi kan butuh persiapan lagi. Oke, iya karena kalau dilihat operasi katarak itu pasiennya hanya buka mata dan bisa melihat ada mesinnya gitu, jadi itu mungkin bikin agak sedikit deg-degan gitu kan ya dok ya. Nah kalau penanganannya apakah hanya dengan operasi? Untuk saat ini ya operasi. Jadi obat-obat yang kita berikan untuk pasien katarak itu hanya menghambat supaya tidak lebih tebal. Tidak lebih tebal, tidak lebih buruk dari penglihatan yang ada sekarang. Tapi tindakan pilihan memang operasi akhirnya. Oke, nah kalau untuk pengobatan yang diberikan untuk membuat supaya tidak menjadi lebih tebal gitu kataraknya, biasanya berapa lama penggunaannya? Dalam hati misalnya mempersiapkan hati pasien untuk mau nih operasi nih gitu. Ya, kita harus ada kerjasama antara dokter, keluarga pasien dan pasien ya. Biasanya pasien itu dengan operasi sudah takut. Iya. Nah, tapi kita harus motivasi bahwa ini operasinya tidak lama, rasa sakitnya juga tidak banyak, kemudian pengerjaannya juga simple, bisa langsung pulang. Nah biasa pasien dengan pelan-pelan. Nah obat-obat yang kita berikan memang untuk menahan sampai pasien siap sebenarnya. Sampai pasien siap, motivasi dari keluarga juga penting, dan kualitas hidup bertambah, daripada harus tuntun terus. Tapi biasa pasien kalau ada operasi satu mata, tidak lama minta satunya lagi itu. Karena sudah merasakan melihatnya. Oh saya melihat cucu saya. Oke, nah kalau ini untuk pasien yang berbicara mengenai katarak senilis tanpa faktor risiko yang lain gitu ya. Kalau misalnya ternyata dia memiliki penyakit-penyakit kronis, mungkin diabetes atau mungkin hipertensi, nah itu bagaimana tuh? Ya biasa kita konsulkan ke penyakit dalam sampai standar itu normal. Kalau gula sampai gula normal, tensi sampai tensi normal. Apalagi misalnya pasien-pasien dengan penggunaan alat-alat pacu jantung, nah itu juga kita harus konsulkan penyakit dalam untuk tindakan operasinya. Biasanya lampu hijau dari penyakit dalam baru kita kerjakan. Oke, kalau mungkin kalau untuk darah tinggi ataupun kencing manis itu kan mungkin berpengaruh pada saat nanti hasil penyembuhan lukanya begitu ya. Kalau untuk pasien yang menggunakan alat pacu jantung dengan biusnya yang hanya bius lokal, sebenarnya permasalahan yang ditakutkan apa sih dok? Karena gini ya, pasien yang pakai pacu jantung itu biasanya tidak siap untuk terlentang lama. Kemudian dia juga biasa pakai obat-obat sifatnya pengencer darah. Iya, nah, itu yang biasa kita minta dia berhenti untuk sekian waktu, seminggu atau 10 hari, baru kita lakukan operasi. Oke, iya. Nah kalau untuk lensanya sendiri yang digunakan pada saat operasi itu ada efek sampingnya nggak sih dok? Atau mungkin setelah dioperasi pakai lensa ini, berapa tahun lagi akan harus diganti lensa baru gitu? Enggak, lensa itu udah didesain ya, dia tuh tidak reaktif di mata. Jadi mata bisa nerima, tapi tetap risiko tuh ada. Efek samping itu ada, biasanya pasien itu mengeluh, ada beberapa pasien saya mengeluh pandangan menjadi biru. Tapi itu hanya temporary aja, sementara. Ada juga mengeluh kok seperti glare, seperti melihat di air gitu. Ada juga kalau letaknya tepat biasanya tidak masalah. Dan itu
kecil sekali kejadiannya itu, dan biasa dengan berjalannya waktu bisa kembali bagus. Oke, jadi sebenarnya aman ya dok ya operasi Aman, katarak itu ya. aman. Mungkin gelarnya waktu pas Waktu, dipasang lensanya belum dibersihkan gitu mungkin. Butuh dibersihkan Lensanya kayak belum kaca tepat. mobil gitu. Oke, nah kalau untuk jenis-jenisnya dengan adanya yang tadi dokter udah katakan katarak senilis, itu yang terus di anak-anak, juvenil gitu, itu sebenarnya penanganannya semuanya sama? Sama operasi kataraknya. Dulu untuk anak kecil tuh ada namanya istilah di sisi evakuasi ya. Sekarang sama operasi katarak semua namanya. Karena itu memang katarak juga. Oke, walaupun dengan jenis yang berbeda, operasi Iya, tetap harus tetap. merupakan salah satu yang utama gitu ya dok ya. Oke dok, nanti kita akan masih membahas lagi mengenai katarak ya dok ya. Oke, pemirsa Bincang Sehati, kita hari ini masih membahas mengenai faktor penyebab katarak. Jadi untuk Anda yang bertanya ataupun berkonsultasi, Anda bisa menghubungi nomor telepon 021 290 32644 atau bisa bertanya melalui Instagram @bincangsehati.itv. Berikut ini ada informasi untuk Anda. Ya pemirsa, kembali lagi ke Bincang Sehati. Hari ini kita masih membahas mengenai faktor penyebab katarak. Jadi untuk Anda yang bertanya atau berkonsultasi, Anda bisa menghubungi nomor telepon 021 290 32644 atau selama live ini berlangsung Anda bisa bertanya melalui Instagram @bincangsehati.itv. Kembali saya akan berbincang-bincang dengan narasumber kita hari ini, Dr. Tri Agus Haryono, SPM, spesialis mata dari Omni Hospital Cikarang. Oke, dok, mungkin ini pertanyaan standar dari semua pasien. Kalau misalnya nih udah dioperasi, bisa keluar lagi nggak sih kataraknya gitu? Timbul katarak lagi. Sebenarnya ada istilah kita yang kita sebut dengan katarak sekunder ya. Itu definisinya dulu katarak yang timbul setelah operasi katarak. Dan itu sebenarnya bukan katarak yang awal kita ambil lalu timbul lagi, tidak. Karena tempatnya berbeda. Kita sebut dengan posterior capsule opacity, PCO. Ya. Katarak sekunder itu. Nah sekarang penanganannya tidak perlu operasi lagi. Karena dengan penggunaannya kita sebut dengan YAG laser itu, bisa kita laser dan bisa kembali bagus. Oke, jadi timbul laginya itu bukan katarak yang lama tapi katarak sekunder istilahnya. Oke, artinya ini katarak yang timbul, katarak sekunder ini bukan terjadi pada lensa yang dipasang pada saat katarak pertama operasi? Bukan, itu di kapsul posteriornya. Di kapsul posteriornya, soalnya kan kadang-kadang mikir, waduh masa harus ganti lensa lagi sih gitu. Kalau kacamata ganti lensa mah nggak apa-apa, bolak-balik ya. Ini kan di mata agak-agak mengganggu mungkin dipikirnya. Oke, dok, ini kita ada penelpon, kita jawab dulu ya. Halo, Bincang Sehati. Halo, selamat siang. Selamat siang, dengan Bapak siapa di mana? Pak Jono di Kelapa Gading. Oke, Pak Jono di Kelapa Gading. Silakan yang mau ditanyakan apa Bapak? Selamat siang dokter. Ya, Selamat siang. Saya mau tanya, saya pernah periksa dokter mata. Ya. Katanya 40% mata saya udah katarak, katanya mau operasi. Oke. Tapi saya agak ragu, tapi selama ini penglihatannya seperti biasa, nggak gangguan apa-apa. Oke. Saya mau tanya, apakah perlu dioperasi atau tidak, dokter? Oke. Maaf, Pak kalau boleh tahu usianya berapa? Saya sendiri juga ada diabetes dan darah tinggi. Oke, ada diabetes, ada darah tinggi. Usianya berapa, Pak? Ya, hampir 70, Oktober udah 70. Oke, 70, wow, panjang umur ya Bapak ya. Mungkin ada yang mau ditanyakan, dok? Ya, biasanya darahnya dan tensinya normal Pak, cek sehari-hari? Kalau gulanya, kalau puasa mah 100, 120. Oke. Kalau setelah makan 2 jam, ya hampir mau 200, tapi belum sampai 200. Oke, terkontrol dengan obat, Pak? Ya, terkontrol. Oke, gula darah dan darah tinggi dan pengencer darah dan obat kolesterol. Oke, nah ini sebenarnya mungkin dia mau tanya banyak lagi. macam. Oke, iya. Waktu itu kata dokter spesialis matanya ada kataraknya berapa? 40% ya, dok? Pak, maksud saya. Iya betul. 40%. Iya betul 40%. Oke, iya. Oke, dokter mungkin ada yang mau tanyakan? Sudah. Udah. Oke, langsung dijawab ya Pak. Terima kasih. Oke. Ya gini Mbak Monika, memang
operasi itu dilakukan apabila sudah mengganggu aktivitas pasien sehari-hari. Kalau pasien merasa belum terganggu, biasanya kita kasihkan obat-obat tadi untuk mencegah supaya tidak tambah parah. Kalau Bapak mengeluh, kok pandangan saya makin buram, aktivitas terganggu, itu memang sudah indikasi untuk dioperasi. Tapi dengan syarat-syarat tadi, tensi harus stabil, gula juga stabil, kolesterol juga stabil. Karena kolesterol tinggi itu juga ada penyakit baru nanti yang muncul, yang kita sebut dengan ARMD itu, degenerasi makula. Tapi kalau dengan tensi Bapak yang normal dan gula tadi yang Bapak bilang di bawah 200, itu sudah siap dioperasi, tinggal Bapaknya siap atau tidak. Iya, tinggal Bapaknya siap hati atau enggak gitu ya. Oke, semoga jawabannya membantu. Tapi sebenarnya tadi kan kalau dikatakan dari Bapak ini untuk penglihatannya sendiri sebenarnya tidak ada gangguan gitu ya. Mungkin karena dari medical check up atau apa ternyata baru ketahuan oh ini ada katarak gitu. Ya memang kalau katarak itu kan biasanya kualitas di dua mata berbeda. Biasa satunya buram, satunya masih di cover dengan yang kiri seolah-olah normal. Bisa itu faktor utama. Bisa juga katarak itu tidak di tengah, tapi di pinggir-pinggir. Karena jenis katarak sendiri banyak. Ada yang sentral, kortikalis, posterior juga ada. Jadi banyak sekali. Polaris juga ada. Nah itu biasa dari derajat kualitas katarak itu sendiri mempengaruhi penglihatan pasien. Jadi mungkin kalau 40% mungkin tempatnya tidak di tengah, Bapak belum merasa terganggu. Tapi kalau nanti masuk ke tengah, baru merasa kok mulai berkabut, mulai berkabut. Oke. Ya, jadi semoga jawabannya membantu Pak Joko tadi ya, Pak Jono ya. Oke, Pak, semoga jawabannya membantu. Mungkin memang saat ini Bapak belum merasa terganggu nih penglihatannya. Jadi memang tidak apa-apa selama gula darahnya terkontrol, hipertensinya terkontrol, kolesterolnya juga. Jadi semestinya nggak ada masalah ya dok untuk bisa dioperasi, tapi memang harus mempersiapkan mental dari pasiennya sendiri. Selama mulai ada gangguan, berkabut, penglihatannya mulai berkurang, ya jadi memang itu baru saatnya Bapak untuk bisa dioperasi, begitu ya Pak ya. Oke, nah kalau begitu nih dok, penyembuhannya sendiri berapa lama sih setelah dioperasi dok? Dulu itu kita ada metode operasi kita sebut dengan ECCE, kemudian ada namanya SIC, Small Incision Cataract Surgery. Tapi sekarang tuh ada namanya teknologi phacoemulsifikasi yang mungkin lagi banyak kita dengar dengan metode phaco itu penyembuhannya cepat karena dia tanpa jahitan dan insisinya juga minimal. Hanya 2,7 mili sampai 2,2 sampai 2,7 mili. Jadi cepat sekali. Ada pasien saya operasi hari ini, minggu depan udah minta satunya ya ada. Karena saking cepatnya. Tapi itu juga tergantung dari keadaan mata, tapi jelas lebih cepat. Nah kalau tadi dokter mengatakan ada pasien yang setelah dioperasi yang satu, seminggu kemudian dia minta yang ke sebelahnya gitu dioperasi. Sebenarnya berapa lama sih kalau normalnya dalam kondisi yang memang pasiennya sehat untuk bisa dioperasi katarak setelah yang satu mau dioperasi yang sebelahnya gitu? Itu juga tergantung dari keadaan matanya Mbak Monika. Kalau memang udah sehat, kita bisa melakukan satunya lagi. Satunya, seminggu satunya itu sudah biasa lah untuk sekarang nih. Cuman kan biasa kita memberi kesempatan mata yang satu untuk istirahat dulu nih. Jangan baru sembuh langsung dipakai. Karena satu juga nanti kan... tetap aja harus istilahnya memfokuskan dulu matanya yang satu untuk bisa beradaptasi gitu ya. Biasanya kalau saya sih lebih ngambil keputusan bijak setelah 2 minggu baru kita lakukan satunya. Oke, jadi 2 minggu, untuk kalau, beradaptasi ya? Tapi setiap itu kan tergantung setiap dokter dan setiap keadaan pasien juga berbeda keadaannya. Kalau masih merah kita tidak berani. Tapi biasanya minimal sekali. Itu maksudnya penyembuhannya cepat. Biasa 3 hari. Kadang besoknya sudah terang, tidak seperti operasi juga ada. Sudah enak. Dok, nggak usah pakai apa-apa lagi, udah enak biasa. Oke. Nah, kalau tadi dokter mengatakan ada biasanya matanya merah gitu. Post-op-nya itu yang paling mungkin gejala-gejala yang timbul apa, dok? Sebenarnya fungsi operasi itu kan mengembalikan penglihatannya. Biasa efek dari operasi itu sendiri biasanya mata memang namanya kita memberi manipulasi ke mata ya. Biasa dia merah itu umum lah. Tapi dengan obat-obat cepat. Tapi ada juga mata yang tidak merah habis operasi ya banyak. Nah itu biasa dengan obat-obat yang kita berikan cepat membaik. Dan itu biasa hal yang wajar. Selagi tidak infeksi kita tidak perlu khawatir. Oke, nggak ada nyeri mungkin, tapi minimal. Nyeri kalau yang terbaru ini memang minimal. Oke deh, ya nanti kita masih akan membahas lagi ya dok ya. Ya pemirsa Bincang Sehati, kita masih membahas mengenai faktor penyebab katarak. Jadi untuk Anda yang bertanya atau berkonsultasi, Anda bisa menghubungi nomor telepon 021 290 32644 atau selama live ini berlangsung Anda juga bisa bertanya melalui Instagram @bincangsehati.id.tv. Jangan kemana-mana, kami masih akan kembali.
Ya pemirsa Bincang Sehati, kita masih membahas hari ini mengenai faktor penyebab katarak. Jadi untuk Anda yang bertanya ataupun berkonsultasi, Anda bisa menghubungi nomor telepon 021 290 32644 atau Anda bisa bertanya melalui Instagram @bincangsehati.itv. Kembali saya akan berbincang-bincang dengan narasumber kita hari ini, Dr. Tri Agus Haryono, SPM, spesialis mata dari Omni Hospital Cikarang. Oke, Dok, tadi mungkin kalau tadi udah berbicara, oh ya operasi, diganti lensanya, mungkin dengan obat-obatan juga gitu. Nah ini mungkin yang paling sering kalau misalnya pasiennya masih takut, terus udah gitu kemudian dengan takut dioperasi, akhirnya pakai alternatif, pengobatan alternatif, entah pakai ramuan-ramuan yang kita nggak tahu gitu lah, pokoknya semua gitu. Itu sebenarnya bisa nggak sih gitu? Amankah gitu? Ya, ini memang Dokternya pemanggilan nafas loh nih. Iya, gini ya, kalau saya kan medis ya, jadi medis itu bicara atas dasar base evidence. Pernah terjadi, kemudian diobatin sembuh atau tidak. Nah, kalau herbal saya tidak menguasai ilmu itu, tapi saya memang pilihan terbaik untuk katarak itu adalah memang tindakan. Dan obat-obat herbal itu beberapa pasien saya memang masih tetap, mungkin ikut tidak menambah parah, tapi masih tetap katarak. Artinya tidak tidak bertambah parah, tapi sebenarnya secara mau dibilang nggak ada hasilnya gitu kan, nggak sembuh juga gitu. Oke, nah ini mungkin ada DM nih ya dok ya, dari Nicole Andri, dok, mama saya menderita katarak tapi belum berani dioperasi. Dia cuma pakai obat-obatan tradisional dan mengkompres matanya dengan air daun sirih. Apakah ini berpengaruh untuk kesembuhan kataraknya, dok? Pakai daun sirih. Daun sirih ini kan memang biasa kita pakai sebagai anti kuman ya, antiseptik gitu. Dan tidak ada hubungannya dengan proses katarak. Katarak ini sebenarnya bukan suatu penyakit yang infeksius, jadi tidak menular. Dia merupakan penyakit degeneratif, kemunduran dari fungsi lensa sehingga keruh. Nah, itu jadi dengan air daun sirih saya kira tidak ada pengaruhnya. Tidak ada pengaruh untuk kataraknya, artinya nggak akan sembuh juga gitu kataraknya gitu kan. Oke, jadi memang harus segera ke dokter gitu ya. Tidak bisa dengan air daun sirih dia akan menghilangkan kataraknya, nggak akan gitu ya. Oke, semoga jawabannya membantu ya, Nicole Andri. Oke, nah dok ini kita jawab juga ada penelpon yang masuk ya. Halo, Bincang Sehati. Ya. Ya, dengan siapa di mana? Dok, selamat pagi. Pagi. Saya Ibu Tanti, usia saya 82. Ibu Tanti, usia 82. Tahun yang lalu atau hampir 2 tahun saya operasi mata. Katanya dokternya level 2 kataraknya. Sebetulnya saya nggak mau operasi mata karena saya nggak berasa apa-apa. Tapi family saya bilang suruh operasi udah 80, takutnya buta. Dia bilang, jadi saya takut. Tapi dok, kalau mungkin mata saya capek, yang kiri itu suka ada seperti bintang kecil-kecil penuh. Terus saya tutup mata sebelah yang kiri. Jadi kalau baca kanan aja, kadang-kadang hilang lagi. Kenapa dok kok begitu? Dan satu lagi tolong ya dok, suami saya itu operasi mata sudah 10 tahun, sekarang 78. Dulu 10 tahun yang lalu operasi mata, tapi matanya sekarang kok kayak parah, banyak kotoran penuh gitu, kiri kanan sering. Saya kasih obat tetes air buatan, letir itu. Tapi kadang-kadang mata sebelah kiri itu menjadi kecil kayak merah gitu. Kenapa dok? Tolong dok, 2 pertanyaan. Sebentar Ibu, jangan ditutup dulu teleponnya. Boleh tahu waktu itu operasi kataraknya untuk Ibu dulu ya. Ini kan katanya setahun atau 2 tahun yang lalu. Itu kiri kanan? Ya, kiri kanan. Terpaut sebulan, kiri kanan terpaut sebulan. Apa mungkin gara-gara itu ya, terpaut sebulan. Oke, dok mungkin ada yang mau ditanyakan dok. Jadi kiri kanannya dalam jangka waktu berapa lama Bu? Waktu operasi yang kiri, terus selain bulan yang kanan gitu dok. Oke, beda 1 bulan. Oh, beda 1 bulan. 1 bulan. Oke. Jadi sekarang keluhannya adalah sering melihat kayak bintang-bintang gitu ya Bu ya? Ya bintang kecil gitu, tapi terus saya tutup matanya kiri, nggak mau pakai, bacanya yang kanan, terus hilang lagi gitu. Oke, dokter mungkin ada yang mau ditanyakan? Itu level 2 tuh mungkin ringan ya dok. Langsung dijawab ya Ibu.
Makasih Bu Tanti. Ya, terima kasih Bu Tanti. Oke. Ya, Jadi memang ya itu ada bintang-bintang katanya. bintang kecil di langit. Bintang kecil di langit yang biru. Jadi gini, biasanya itu orang yang kataraknya tebal tidak melihat itu. Begitu operasi kok melihat bintang-bintang. Setelah operasi. Setelah operasi. Itu yang kita sebut dengan flutter ya. Flutter itu memang dia gangguannya tidak pada kataraknya, tapi pada retina belakangnya. Itu banyak dikeluarkan, terutama pada pasien-pasien yang punya kolesterol, diabetes ataupun hipertensi itu biasa, ataupun dulunya mudanya aktivitasnya banyak. Nah, itu. Jadi dilihat nggak bisa, tapi ke kiri ikut ke kiri, ke kanan ikut ke kanan. Nah, itu namanya flutter. Itu tidak ada hubungannya dengan katarak sebenarnya, dengan operasinya. Dan biasa kita tidak bisa dihilangkan itu. Biasa kita menggunakan obat-obat yang untuk menjernihkan aja virusnya, tetapi tidak bisa menghilangkan. Oke, nah biasanya kalau seperti itu akan bertahan berapa lama? Itu selamanya. Biasanya ada underlying disease-nya, penyakit yang menyertainya itu yang harus dikontrol. Itu yang harus dikontrol. Ya. Jadi tadi mungkin yang tidak ditanyakan ke Ibu Tanti, seandainya memang ada diabetes, kolesterol ataupun hipertensi itu harus diatasi dulu ya. Kemungkinan dengan itu diatasi tidak tambah parah. Tidak akan bertambah parah untuk melihat bintangnya. Atau mungkin bintangnya berkurang itu jumlahnya. Yang obat-obat juga. Ya, oke. Semoga jawabannya membantu ya Ibu Tanti. Oh ya, mungkin untuk bapaknya itu gimana tuh, Dok? Ya, bapaknya kan sering keluar mata jadi nampak kotor. Merah itu sebenarnya operasi udah 10 tahun yang tahu yang 10 tahun yang lalu itu tidak ada hubungannya. Karena katarak itu kalau udah sembuh ya dia sembuh. Kalau itu hanya infeksi biasa aja, ibu ke dokter mata ya insya Allah lebih mudah lah disembuhkan. Jadi itu hanya mata merah biasa, bisa karena iritasi ringan ataupun karena ya pada orang tua itu biasa terkena sindroma dry eye, mata kering. Itu juga bisa menyebabkan mata merah. Oke, jadi Ibu Tanti, kalau untuk Ibu Tanti, apapun kemungkinannya ya, ini kan karena hanya via telepon Ibu Tanti, apapun kemungkinannya, kalau memang ada penyakit penyerta, darah tinggi, kencing manis, kolesterol, itu harus diatasi. Nah, dengan diatasi, semoga apa yang dilihat bintang-bintangnya itu bisa berkurang keluhannya. Kalau untuk suami Ibu Tanti, seperti tadi sudah dikatakan oleh dokter, segera ke dokter mata karena kemungkinan dengan berjalannya usia ada yang namanya dry eyes, jadi matanya menjadi kering. Kalau dipakai, kan tadi diberikan obat tetes mata ya, itu mungkin tidak membantu, tapi paling nggak harus dicek ke dokter mata, ada apa sih dengan matanya dari suaminya ini, begitu ya. Semoga jawabannya membantu Ibu Tanti. Ya, oke, sekarang kita kembali lagi nih, Dok. Kalau untuk penyebab, biasanya selama ini dokter pernah nggak sih menemui apa sih yang menyebabkan pasien akhirnya tidak dapat dioperasi selain dengan gejala-gejala penyakit yang ada hipertensi ataupun darah tinggi itu, Dok? Yang tadi itu keberanian tuh Mbak Meli ya, Mbak Monika, keberanian mental. Tapi kan nggak mungkin ya udah hari ini mau dioperasi tiba-tiba dok saya nggak jadi. Bisa, gitu. Bisa. Jadi biasanya itu penyakit-penyakit yang menyertai darah tinggi, diabetes kita nggak berani sampai normal. Kemudian adanya infeksi dari mata merah, kemudian ada bahkan infeksi di kelopak mata juga kita tunda. Nah, itu yang biasa kita tunda untuk operasinya. Jadi mata sebelum kita operasi harus benar-benar sehat. Tidak boleh ada keterlibatan kuman di situ, tidak boleh ada penyakit yang memberatkan, karena itu berpengaruh pada hasil operasi. Oke, termasuk keberanian ya, Dok? Oke deh, Dok. Nanti kita masih akan membahas lagi ya, Dok ya. Iya, pemirsa Bincang Sehati, kita masih membahas mengenai faktor penyebab katarak. Jadi untuk Anda yang bertanya atau berkonsultasi, Anda bisa menghubungi nomor telepon 021 290 32644 atau Anda bisa bertanya melalui Instagram @bincangsehati.itv. Berikut ini ada tips kesehatan untuk Anda menjaga kesehatan mata. Pemirsa Bincang Sehati, dari banyaknya aktivitas, mata selalu kita gunakan. Karena itu, kita perlu merawatnya agar tidak mudah lelah. Berikut ini adalah berbagai upaya menjaga kesehatan mata agar selalu sehat dan tidak memperparah kemampuan penglihatan. Vitamin A. Sudah tak asing lagi bagi Anda jika vitamin A sangat berguna bagi mata. Perbanyaklah memakan atau mengkonsumsi buah atau sayuran yang mengandung vitamin A seperti wortel, alpukat, dan tomat. Wortel berguna merawat mata Anda dengan baik karena mengandung senyawa beta-karotin yang berfungsi menjaga mata agar tetap sehat. Sayuran dan buah memiliki banyak kandungan yang baik bagi tubuh dan mata. Seperti halnya bayam dan brokoli, banyak mengandung lutein dan zeaxanthin yang berguna mengurangi resiko berkembangnya katarak, serta penurunan penglihatan akibat gangguan di pusat retina.
Kurangi melihat gadget atau melihat secara terus-menerus pada komputer Anda. Hal ini dapat membuat mata cepat lelah. Bila mata lelah secara terus-menerus dapat membuat mata Anda jadi kurang sehat. Sempatkan setiap 30 menit untuk melihat objek di sekitar Anda selama 5 menit. Melihat objek di sekitar Anda terbukti membuat mata dapat lebih rileks dan siap untuk bekerja. Jika Anda gemar membaca, maka disarankan untuk membaca di tempat yang memiliki keadaan yang terang dan tidak remang-remang. Membaca terlalu lama juga tidak baik untuk mata. Membaca sambil tiduran juga bisa membuat mata Anda cepat lelah. Objek yang dilihat oleh mata saat tidur pastinya dekat dengan mata, dan ini membuat mata cepat lelah. Ya pemirsa Bincang Sehati, kita masih membahas masalah faktor-faktor penyebab katarak. Jadi untuk Anda yang ingin bertanya atau berkonsultasi, Anda bisa bertanya melalui Instagram @bincangsahat.tv atau Anda bisa menghubungi lewat telepon 021 290 32644. Dan saya kembali berbincang-bincang dengan narasumber kita hari ini, Dr. Tri Agus Haryono, SPM, spesialis mata dari Omni Hospital Cikarang. Oke, Dok, mungkin yang harus ditanyakan adalah mulai usia berapa sih kita tuh harus memeriksakan mata? Jangan nanti udah kita melihat banyak awan putih di mata baru kita datang ke dokter gitu. Ya sebenarnya dari usia kecil sudah mulai kita biasakan. Selagi anak itu ada keluhan ataupun kita melihat ada yang tidak beres dari si anak itu, itulah udah saatnya kita memeriksakan mata anak. Juga apabila biasanya anak-anak ini ketahuan buramnya kan guru yang tahu ya biasanya. Iya, anaknya udah mulai. Kalau nulis maju, nulis salah, nah itu udah saatnya. Setelah itu memang butuh periksa rutin. Misalnya pakai kacamata ya biasa kita minta tuh 6 bulan rutin kontrol, kalau tidak ada perubahan mungkin 6 bulan lagi apa setahun. Nah itu kita terus karena masa perkembangan tuh sampai usia 20 tahun kurang lebih 18 sampai 20 tahun itu masa pertumbuhan mata dari kita manusia ya. Setelah itu untuk kataraknya itu sendiri biasanya kan karena kita katarak usia lanjut biasa pasien yang mengeluh kacamata saya udah nggak enak, ganti nggak enak lagi, nah itu biasanya itu sudah kita terus rutin dengan memantau perkembangan katarak itu sendiri. Sampai juga mempersiapkan pasien untuk dilakukan tindakan operasi. Jadi sebenarnya nggak ada ruginya kalau untuk memulai dari usia dini ya untuk bisa memeriksakan kesehatan mata gitu ya. Oke, nah ini dicatat nih ya pemirsa Bincang Sehati ya, jangan nunggu udah buram dulu atau nggak bisa ngeliat dulu baru deh pergi ke dokter mata, gitu kayak saya. Oke. Nah dok, ini kita ada penelpon, kita jawab dulu ya dok ya. Halo Bincang Sehati. Halo, selamat siang Bu. Ya selamat siang, dengan siapa di mana? Selamat siang Dr. Tri. Selamat siang. Oh, saya Toga dari Medan, Bu. Oke, dengan Pak Toga dari Medan. Silakan yang mau ditanyakan apa, Pak? Yang pertama gini, Bu. Yang pertama kan, kalau kita lebih dari 8 jam di layar gadget maupun monitor, itu bisa menyebabkan katarak nggak, Bu ya? Oke. Yang kedua, di mata kita yang putih itu, dia ada uratnya nonjol gitu. Oke. Nonjol. Terus itu cara ngatasi macam mana ya? Baru itu bisa nggak menyebabkan jadi retina kita itu tertutup gara-gara nonjol uratnya. Oke. Terus bahan-bahan alami apa gitu atau untuk mencegahnya gitu Bu? Oke, maaf Pak kalau boleh tahu ini yang di bagian putih matanya ini ada yang menonjol itu apakah ada uratnya? Ada urat itu ada keluhan nggak? Nyeri? Enggak, dia kayak ini aja kayak ada benang-benang kayak yang dari jadi penglihatan gitu kayak benang apa ya? Benang kayak ada lagi tuh tapi mau tanya kenapa gimana cara mencegahnya gitu ya? Iya itu penyebabnya apakah karena kebanyakan main gadget di layar atau monitor atau gimana itu uratnya bisa ada gitu? Itu bisa menimbulkan katarak nggak gitu ya? Oke, tunggu sebentar jangan ditutup. Apa alami gitu? Ya, sebentar jangan ditutup dulu ya Pak ya teleponnya. Mungkin dokter yang mau tanyakan dok? Sudah. Udah. Oke, Pak Toga langsung dijawab ya. Terima kasih. Ya jadi memang kadang ada aktivitas seorang itu sampai 8 jam di gadget, di monitor, di komputer, itu sebenarnya tidak menyebabkan katarak. Cuman mata lebih cepat lelah. Mata capek. Akibat mata capek itu timbul yang namanya, ya mata juga punya hak buat istirahat Mbak Monik ya. Jadi butuh istirahat tadi di pengantarnya ada. Jadi kadang mata itu kalau capek tidak nampak seperti tangan capek lalu lemas, tapi dia nampak merah, ngantuk. Nah mungkin urat-urat inilah yang merahnya itu urat-urat. Tapi selagi tidak mengganggu penglihatan tidak apa-apa. Tidak usah dipermasalahkan. Obatnya apa Pak Togar? Istirahat.
Istirahat, kemudian pakai obat-obat yang sifatnya apa penyegar mata lah, vitamin mata, penyegar mata itu bisa membantu. Tapi untuk urat-urat itu sendiri sebenarnya itu pembuluh darah, enggak apa-apa. Enggak apa-apa, jadi malah jangan dihilangkan. Mungkin mengganggu karena warnanya merah gitu, bentuknya. Nah, biasanya kalau pakai obat-obat yang untuk vasokonstriksi itu merahnya lebih kecil. Kayak dijual di pasaran itu Visin, obat-obat itu biasa lebih mengecil. Biasanya lebih mengecil gitu ya. Tapi itu tidak apa-apa. Nggak masalah gitu ya. Mungkin mengganggu kalau mungkin kedip mata gitu, ada yang ganjal mungkin enggak juga ya. Nah, kalau menonjolnya itu berbentuk selaput, nah itu yang kita sebut dari fase awal itu di pinggir mata yang kita sebut dengan pinicula. Terus lebih tebal lagi jadi pterygium. Nah, itu mungkin memang agak enggak enak dilihat ya. Biasa pasien minta operasi. Tapi selagi enggak mengganggu penglihatan enggak perlu. Selama tidak mengganggu penglihatan tidak perlu. Nah, kalau tadi dikatakan butuh istirahat, istirahatnya berapa lama? Mungkin kan ini nggak dijelaskan nih untuk siapa, apakah untuk anaknya atau untuk patoga sendiri gitu. 20 menit, 20 detik. Nah, kalau kita visa di komputer 20 menit, kita butuh 20 detik buat istirahat. Itu enak sekali. Oke, 20 menit, 20 detik. Jadi kalau misalnya kerjanya di kantor agak lama di komputer berarti 1 jam, istirahatnya 1 menit. Nggak bisa dirapel gitu juga ya? Nggak bisa. Tapi ya kalau matanya udah terbiasa tuh enak-enak aja kadang terus. Apalagi kalau main game itu, atau lagi asik bikin program, lagi apa itu biasa ya nggak berasa. Tapi untuk sehatnya begitu, karena mata juga punya hak buat istirahat. Kasihan. Capek. Oke, jadi jangan lupa tuh Pak Toga, selama itu tidak mengganggu, yang ada merah-merahnya di mata itu yang di bagian putih nggak masalah, bisa dibersihkan atau bisa diberikan obat tetes mata yang bisa dibeli di pasaran. Dan kalau terlalu lama di gadget, apakah bisa menyebabkan katarak? Tidak, tapi kalau matanya lelah, istirahat. Kalau sesuai saran dokter, 20 menit di depan gadget, 20 detik harus diistirahatkan matanya. Begitu. Semoga jawabannya membantu ya Pak Toga ya. Oke, nah dok nih kita ada direct message juga, langsung saya bacakan dari @windia. Dok, ibu saya berusia 65 tahun, belakangan ini ibu saya sering cerita kalau habis keluar rumah di siang hari pandangan matanya sering kabur. Apakah ini suatu pertanda dari katarak? Biasa gejala awal katarak itu memang saat tempat terang lebih buram. Lebih buram karena terjadinya kekurangan lensa kekurangan dari lensa itu sehingga objek tuh terhalang masuk Mbak Moniknya. Jadi pas keluar rumah terasa silau, terasa kabut, itu memang gejala awal dari katarak. Tapi untuk pastinya memang butuh pemeriksaan ke dokter mata. Oke, jadi untuk Windia ini juga bisa dibilang suatu pertanda dari katarak. Tapi untuk lebih pastinya, alangkah baiknya kalau segera konsultasi dengan dokter spesialis mata. Jadi bisa dipastikan, oh ya ini katarak. Apa yang bisa dilakukan? Apakah perlu dengan obat atau dengan operasi? Itu semua nanti diputuskan dari dokter spesialis matanya ya. Semoga jawabannya membantu. Oke dok, kalau kita berbicara lagi. Sebenarnya ada pemeriksaan rutin nggak sih yang perlu diketahui untuk pasien-pasien dengan katarak? Sebenarnya pemeriksaan rutin itu kan kita hanya menilai ketebalan dari katarak itu dan seberapa jauh mengganggu aktivitas pasien. Nah, jadi kalau memang sudah mengganggu pasti dokter akan menyarankan untuk operasi. Tapi selagi dia merasa aktivitas saya masih belum terganggu. Sebagai contoh kalau saya dapat pasien yang petani, itu tinggal 6 meter melihat dia merasa belum terganggu. Ya kita untuk memotivasi memang harus pelan, harus sabar. Karena ini juga butuh mental, butuh kesiapan. Jadi kalau untuk rutinnya itu memang kita memantau dari seberapa besar aktivitas terganggu dan seberapa besar katarak itu berjalan. Oke, nah kalau untuk aktivitasnya setelah dioperasi gitu ya, boleh nggak sih kalau misalnya mau berolahraga, misalnya berenang atau mungkin bermain ke pantai seperti itu sebenarnya ya ada nggak sih yang tidak dianjurkan setelah operasi katarak? Sebenarnya kalau setelah operasi katarak dan dinyatakan sembuh oleh dokter, aktivitas seperti biasa boleh, semua boleh. Tidak masalah, mau nyelam juga enggak apa-apa, mau berenang kayak Mbak Meli senang aerobik, enggak masalah. Jadi bisa melakukan aktivitas seperti semula sebelum terjadinya katarak. Oke, kalau dengan mengkonsumsi vitamin-vitamin yang bisa untuk mata gitu, apakah membantu pada saat proses penyembuhannya? Ya, memang salah satu penyembuhan itu adalah kondisi tubuh juga Mbak Monika. Kalau tubuh kita sehat, tidak ada hipertensi, gula ataupun fit, itu memang jelas membantu penyembuhan. Dan untuk mata sendiri itu kalau saya baca di jurnal Agricultural Food Chemistry itu memang banyak yang mengandung vitamin C, vitamin E ataupun yang mengandung
beta karotin itu memang ikut membantu fitnya mata. Oke, jadi nggak apa-apa juga ya dengan vitaminnya. Oke dok, mungkin ada tips ataupun saran untuk pasien-pasien yang ada di luar sana singkat aja mengenai katarak ini? Oh, ya. Jadi katarak itu merupakan suatu degeneratif di mana kita semua berisiko untuk terkena. Penyakit ini tidak menular. Jadi saya dekat orang katarak menular tidak. Kemudian katarak ini bukanlah suatu selaput yang bisa muncul di mata, itu bukan. Karena katarak ini letaknya di dalam mata. Yeah. Dan dengan majunya teknologi, operasi katarak itu sudah dibikin begitu minimal lukanya, minimal penyembuhannya lebih cepat, dan kemudian minimal sakitnya juga. Jadi tidak usah takut untuk operasi katarak. Oke, jadi tidak usah takut untuk Anda yang menderita katarak untuk bisa dilakukan operasi karena otomatis semuanya akan dijelaskan oleh dokter spesialis matanya ya. Oke dok, ini mungkin saya nanya satu aja. Kalau memang ada yang mengatakan kalau habis operasi nggak boleh terlalu sering ngeden, nanti lensanya jatuh ke bawah, bener nggak sih dok? Oh. Itu sering loh. Enggak, memang lensa pertama kali dipasang tuh dia belum terikat dengan kuat ya. Jadi kalau dia batuk, ngeden atau bersin kuat, kita takut dia goyang. Itu saja. Tapi bukan jatuh ya dok ya? Nggak jatuh. Oke, nggak jatuh. Oke dok, terima kasih udah bersedia hadir di sini. Jangan bosan-bosan ya dok ya. Terima kasih Mbak Moni. Oke, pemirsa Bincang Sehati, semoga informasi hari ini berguna untuk Anda. Kalau mau mengirimkan kritik ataupun saran, SMS aja 0889 8100 5000. Jangan lupa follow di Facebook Bincang Sehati DAI TV, di YouTube juga ada Bincang Sehati DAI TV, dan jangan lupa follow di Instagram @bincangsehati DAI TV. Saya ulangi lagi, kalau Anda mengirimkan SMS, kritik ataupun saran, SMS ke 088981005000. Jangan lupa follow di Instagram @bincang sehati DAI TV dan juga follow di Facebook dan juga YouTube Bincang Sehati DAI TV. Akhir kata, saya Monica Riza undur di depan Anda. Sampai jumpa.